Erupsi Gunung Merapi menelan total korban jiwa 23 orang pendaki. 4 diantara korban adalah warga Pekanbaru Riau. Letusannya nggak ada apa-apa, Bang. Nggak ada apa ya? Ya langsung letus saja gitu, Bang. Habis dengar suara pesawat, barulah ada dentuman gitu di depan mata. Afdal mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena telah menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Pak, kondisi Gunung Merapi ini, apakah sebelumnya sudah ada informasi atau peringatan terlebih dahulu dari petugas tempat? Silakan. Ketika saya menjemput anak saya, Bu, itu sedetil apapun saya dipungut biaya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk salah satu orang tua korban dari erupsi Gunung Merapi. Kenapa demikian? Oke, nanti kita tonton videonya ya. Buat teman-teman yang belum menonton kisah korban selamat dari erupsi Gunung Merapi, silahkan tonton di video sebelum ini. Dia ceritakan kepada saya bahwa lewat pendaftaran online untuk pendakian Gunung Merapi gitu. Itu dia bilang beberapa hari sebelum dia berangkat. Dia berangkat hari Jumat, dia sekitar hari Rabu dia udah bilang. Dia bersama temannya 7. Jadi karena saya juga pernah mendaki ke Gunung Merapi, ya saya berdoa saja semoga perjalanan mereka lancar gitu. Bapak sendiri pernah ya mendaki Gunung Merapi? Ya, pernah, itu ketika sekitar tahun 86-87an gitu. Okay. Karena ketika saya masih muda. Kalau pengalaman saya mendaki di tahunan 80-an, di era 80-an sampai era 90-an itu diawasi begitu dengan BMKG. Kemudian apabila ada terjadinya perubahan cuaca atau keadaan, itu segera ditutup untuk posko keberangkatan pendakian. Dan ini jadi, yang tidak ada pada saat putra Bapak mendaki Gunung Merapi? Ini tidak ada kayaknya. Tidak ada dari pihak-pihak yang terkait untuk mengantisipasi eruption Gunung Merapi itu sendiri gitu. Bapak pada saat itu mengetahui kondisi putra Bapak bagaimana dan kapan? Itu kondisi putra saya, ya dia kan berangkatnya hari Jumat sore. Hari Kamis, hari Rabu saya tahu kondisi mereka karena mereka juga merencanakan untuk pendakian pada hari Jumat. Yeah. Jadi saya sebagai orang tua sebenarnya tidak mengizinkan karena cuaca gitu. Dan anak saya ini sendiri gitu, dia dalam masa menghadapi ujian semester. Jadi dia berdalih ini permintaan teman-temannya susah untuk dia bertolak katanya. Dia alasan itu. Dia ini orang-orang ini belum pernah mendaki ya katanya. Dia minta Abdal, panggilan anak saya ini Nazatra Abdal. Dia minta Abdal untuk ikutlah bersama mereka menunjuk jalan-jalannya begitu. Komunikasi terakhir Bapak dengan putra Bapak sebelum ia mendaki, artinya dalam proses untuk pendakian kapan Bapak? Iya, terakhir hari Sabtu sekitar pukul 5 kayak beginilah, pukul 5 karena dia kan biasanya orang tuh naiknya mendaki kan malamnya Minggu, Sabtunya malam. Jadi sekitar malam Minggu itu sekitar jam-jam 9 malam saya menghubungi dan mereka standby untuk mendaki gitu, sudah mulai jalan gitu. Apa yang disampaikan pada saat itu Bapak menanyakan kabarnya? Iya, kayak saya tanya kabar cuaca di sana bagaimana, baik-baik aja ya katanya. Baik-baik aja, memang ada agak gerimis sedikit gitu. Tapi itu tidak jadi halangan bagi pendaki untuk mendaki karena gerimis cuacanya yang agak gerimis sedikit. Jadi anak saya mengatakan cuaca baik-baik saja dan tidak ada kendala gitu. Sampai di sini ada yang ingin saya bahas ya teman-teman. Yang pertama, Bapak Nasril ini tadi mengatakan bahwa pada saat almarhum anaknya, dia ini mendaftar lewat online. Kemudian di situ tidak ada pengumuman bahwa Gunung Merapi ini sedang berstatus waspada. Apakah benar demikian? Sedangkan keterangan dari pihak BKSDA sendiri bahwa sebenarnya peringatan itu sudah diturunkan, diterbitkan jauh-jauh hari. Bahkan mungkin sejak tahun 2011 atau tahun 2000 berapa ya?
Kemudian ketika sudah sampai di gunung sana, bapaknya ini sempat menelpon. Ini adalah komunikasi terakhir dari anaknya sebelum meninggal menjadi korban erupsi. Saat ditelepon, anaknya ini mengatakan bahwa keadaan cuaca di gunung sana aman-aman saja, tidak ada kendala apapun. Saya menjadi ingat dengan salah satu gunung yang ada di Jepang. Jika bicara tentang Jepang, kurang canggih apa sih Jepang ini, ya kan? Jadi salah satu gunung di Jepang, ini gunung berapi juga yang masih aktif, ini sudah dipasangi alat yang sedemikian canggih. Tapi kenyataannya pernah terjadi sebuah letusan erupsi yang tidak terdeteksi oleh alat tersebut. Tahu-tahu meletus sampai akhirnya banyak memakan korban. Sedangkan untuk kasus Gunung Merapi yang ada di Padang Panjang ini, pihak BKSDA ini sudah memberikan peringatan bahwa status level Gunung Merapi ini sudah masuk ke level waspada. Dengan kata lain, sebenarnya bahaya yang ada di Gunung Merapi ini sudah terdeteksi. Hanya saja tinggal himbauannya, radius yang tidak boleh dimasuki oleh pendaki berapa kilo, ini yang perlu disampaikan. Pak Nazril, apakah sudah ada santunan untuk putra Bapak yang diberikan oleh pihak terkait soal ini? Belum, Bu. Belum ada santunan, dan itu saya sayang sekali, Bu. Kalau saya boleh cerita sini, boleh saya mengutarakan sedikit keluhan kami. Silakan. Ketika saya menjemput anak saya, Bu, itu sedetil apapun saya dipungut biaya, Bu. Semua biaya dibebani sama saya. Contohnya, kemudian Bapak? Gimana, Bu? Contohnya bagaimana? Surat-surat keterangan, surat-surat dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ya. Itu sama-sama semua saya bayar, Bu. Okay. Kemudian BPBD Riau itu berjanji menanggulangi tentang ambulan yang saya pakai. Ternyata sampai di Pekanbaru itu ditagih ke saya. Itu yang saya sayangi, Bu. Dari BPBD Pekanbaru, Riau, kemudian pihak padahal ketika saya memandikan mayat anak saya itu Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Barat. Bukannya urusan rumah sakit untuk korban bencana. Ini mendapatkan asuransi ya, yang saya tahu seperti itu. Tapi Bapak ini tadi menyebutkan semua biaya di rumah sakit, Bapak ini yang menanggung. Kemudian pihak BPBD yang menjanjikan katanya untuk biaya ambulan akan dia bayar, ternyata juga ditagih ke Bapak ini. Aneh ya? Biaya-biaya itu terlalu besar bagi saya untuk dipungut, Bu. Itu saya dipungut mengeluarkan biaya 3 juta kurang 100.000, Bu. 2.900.000 rupiah ya, untuk mengurus jenazah 900.000 rupiah lebih kurang. Ada buktinya, Bu. Apa yang disampaikan pada saat itu sampai Bapak harus membayar? Apa yang disampaikan oleh mereka? Itu pihak terkait mengatakan bahwa ini adalah kebijakan pimpinan, Bu. Pernah juga ibu BPBD dari Pekanbaru menanyakan biayanya kok sebesar ini kebijakan dari kepala pimpinan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Itu yang saya dengar, Bu. Oke, dan ini sangat Anda sayangkan ya, Pak Nazril. Sangat sayang sekali, Bu. Begitu juga soal tidak adanya informasi status waspada level 2, pendaftaran online masih dibuka, itu yang Anda keberatan sekali. Ya, keberatan sekali, Bu. Ketika anak saya mendaftar online itu tidak ada disampaikan bahwa kondisinya memburuk gitu. Sama sekali ya. Akan jadi keburukan begitu, kayak kondisi sekarang terjadi. Apa yang kemudian Bapak akan lakukan untuk pihak terkait soal ini, Bapak? Ya, Bu, saya sebagai orang tua, yang penting bagi saya, Bu, anak saya bisa, alhamdulillah Allah gampangkan urusan saya. Kemudian evakuasi anak saya tidak ada kendala rumah sakit. Kemudian saya nggak jadi masalah lah, Bu. Ya, tapi saya sayangi sekali, Bu. Dengan biaya begitu saya dipersulit. Jadi terpaksa saya membayar untuk bagaimana anak saya bisa pulang. Gitu. Anda akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait soal ini? Karena Anda tadi menyebut menyayangkan tidak ada informasi sama sekali soal status Gunung Merapi. Ya. Nah, setelah kita menonton wawancara dengan orang tua salah satu dari korban erupsi ini tadi, ada beberapa hal yang kita simpulkan ya teman-teman. Itu pertama tentang pengumuman yang tidak dicantumkan di pendaftaran online. Mungkin pengaruhnya, ini menurut saya pribadi ya, mungkin pengaruhnya hal ini sudah dianggap biasa. Karena peringatan waspada ini sudah jauh banget, sudah lama sekali, sehingga pengumuman tersebut ini seolah-olah sudah tidak berguna.
Mungkin seperti itu. Kita nggak usah bicara jauh-jauh tentang pengumuman yang ada di pendaftaran online deh. Jika memang petugas sana ini mengharapkan pendakian di sana ditutup, ya seharusnya pendaftaran online pun juga tidak ada. Tapi kenyataannya pendaftaran online ini masih ada, kemudian untuk yang offline-nya ini juga ada. Intinya jalur pendakian ke Gunung Merapi ini masih dibuka, kecuali diimbangi dengan sosialisasi. Oke lah, kita buka pendaftaran online dan offline. Ketika pendaki datang, setelah registrasi di basecamp tersebut diberikan sosialisasi bahwa gunung ini masih di level waspada. Kemudian himbauan kepada para pendaki, jangan mendekat di radius 3 km. Sekali lagi, yang terpenting adalah sosialisasi. Selain itu didukung lagi dengan adanya petugas di gunung sana. Karena apa? Yang namanya pendaki sekali datang ini kan banyak banget. Tidak mungkin dari sekian banyak pendaki ini akan taat dengan peraturan atau sosialisasi yang sudah disampaikan di basecamp. Bisa saja ketika disampaikan di basecamp, para pendaki ini nurut. Namun kenyataannya ketika dia ini sudah terjun ke lapangan, sudah sampai di gunung sana, dia ini menggebu-gebu tetap ingin ke puncak meskipun radius 3 km ini sudah menjadi larangan. Inilah pentingnya adanya petugas di sana, sehingga dapat menghalau para pendaki yang ingin nekat ke puncak. Kemudian selanjutnya adalah pihak rumah sakit. Rumah sakit apa tadi? Mukhtar gitu ya. Ini membebankan biaya kepada orang tua korban. Setahu saya, korban bencana seperti ini kan mendapatkan asuransi ya teman-teman. Karena memang di harga tiket masuk, seperti yang saya ketahui, contoh saja HTM di Gunung Lawu lah. Harga tiket masuk pendakian di Gunung Lawu ini sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi untuk pendaki ketika terjadi kecelakaan di sana. Jika teman-teman pernah membaca tulisan di balik tiketnya itu, karcis kecil, di situ tertulis, jika terjadi cedera kecil, kecelakaan kecil, Anda mendapatkan asuransi mungkin 10 juta. Kemudian jika sampai fatal mungkin mendapatkan 25 juta atau berapa. Apakah hal tersebut tidak berlaku untuk Gunung Merapi di Padang Panjang ini saya tidak tahu. Tapi yang pasti seharusnya untuk korban-korban erupsi ini semuanya mendapatkan asuransi sehingga biaya rumah sakit ini dibebaskan. Dan mirisnya lagi setelah hal itu ditanyakan kepada petugas rumah sakit, katanya ini adalah peraturan dari pemimpin rumah sakit. Ini yang perlu diusut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya janji dari pihak BNPB. Katanya akan membayar iuran atau uang untuk ambulan yang digunakan. Tapi kenyataannya pihak ambulan sendiri menagihnya ini kepada orang tua. Kalau untuk prosedur BNPB saya kurang paham. Mungkin dari teman-teman ada yang paham prosedurnya seperti apa, monggo silahkan berkomentar. Yang pasti jika memang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nazlil ini tadi semuanya benar, mohon kepada para pihak-pihak terkait yang sudah disampaikan ini memberikan klarifikasi, memberikan pelurusan seperti apakah kejadian yang sebenarnya, sehingga masyarakat Indonesia ini tidak memandang negatif kepada pihak-pihak ini tadi. Untuk sementara, informasi yang saya berikan hanya itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan update video-video terbaru dari Kanji, silahkan klik subscribe. Akhir kata kita doakan para korban, teman-teman kita yang menjadi korban erupsi di Gunung Merapi sana ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.